Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membahas lagi tentang permasalahan-permasalahan, ibarat-ibarat yang muskil dalam kitab Fathul Qorib, terutama pada bab Thaharah ini. Ada 3 yang sering ditanyakan. Yang pertama sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang kedua ini adalah bagian yang pertama daripada bagian air. Jadi air itu kan dibagi 4. Pertama ini bagian yang pertama, yaitu ya saya baca ya supaya lebih jelas. Tsummal miyahu, kemudian air itu tangqasimu, terbagi ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian. Ahaduha, salah satu dari yang 4 itu adalah tahirun, dia suci ya. Suci pi nafsihi, pada dirinya sendiri. Artinya bisa digunakan minum, kemudian bisa digunakan mencuci, kemudian digunakan untuk dan yang lain sebagainya. Yaitu ya, itu maksud daripada tahirun fi nafsihi. Mutahhirun li ghairihi ya. Bisa menyucikan yang lainnya, artinya bisa digunakan untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, itu artinya mutahhirun li ghairihi. Ghairu makruhin isti'maluhu, tidak makruh menggunakannya. Nah, jadi pertama suci pada dirinya sendiri, bisa menyucikan yang lainnya, tidak makruh menggunakannya. Ini diistilahkan dengan wahwal ma'ul mutlaqu, yaitu air yang mutlak. Sekarang yang jadi masalahnya ini adalah apa itu air mutlak? Nah, air mutlak itu adalah al-ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin. Nah, yang sering dipertanyakan ini qaid lazim. Apa itu qaid lazim? Air mutlak itu adalah air yang secara umum, yang mutlak secara umum, ya, yang bebas. Ya, mutlak itu artinya bebas. An qaidin lazimin, dari ikatan-ikatan atau persyaratan-persyaratan yang lazim harus ada pada air itu. Nah, qaid ini bisa juga diartikan dengan tambahan nama. Jadi, yang dimaksud dengan qaid lazim itu adalah tambahan nama yang harus ada pada air itu. Kalau tidak ada tambahan nama itu, maka tidak sempurna nama air itu. Nah, contohnya adalah air teh. Air ini adalah mutlak. Teh ini adalah qaidnya, tambahan namanya. Nah, tapi apakah dia itu lazim atau yang gimana? Nah, air biasa dicampur dengan teh. Nah, itu apa namanya? Air teh namanya. Maka air teh itu ya, tambahan nama daripada air itu ya, tidak bisa dipisahkan. Lazim harus ada teh itu. Kata teh itu harus ada pada air itu. Kalau dibuang tehnya, ya, air saja. Sempurnakah nama air tersebut? Tidak, karena sudah tercampuri dengan teh. Maka itulah yang dimaksud dengan qaid lazim. Supaya terbebas. Artinya qaid lazim itu ya, supaya terbebas, air mutlak itu adalah air yang terbebas dari qaid lazim, tambahan nama yang harus ada padanya. Nah, seperti itu. Itu namanya qaid lazim. Selanjutnya adalah apa ya? Tadi hilang. Fala yadurru, maka tidak apa-apa al-qaidul mumpakku, tambahan nama yang mumfak. Mumfak itu artinya terbuka. Apa arti terbuka di sini? Bisa dipisahkan. Artinya tidak mesti harus ada di sana. Contohnya, ini ada contohnya, kama ilbiri, seperti air sumur. Air
Sumur. Sumur ini adalah tambahan daripada nama air. Apakah harus ada sumur ini pada air ini baru dia sempurna nama air itu? Tidak. Contohnya, ada air di sumur, kemudian kita timba. Kita timba, kemudian air tersebut kita taruh di kocor. Ceret. Ya, bahasa Sasak ceret itu kocor. Kita taruh di ceret ya. Apa nama air tersebut? Masihkah dinamakan air apa namanya? Air air sumur? Tidak, tetap dia itu dikatakan air ceret. Tadi pas di sumur, air sumur. Kemudian tadi di ceret, air ceret namanya. Apakah harus ada ceret itu atau harus ada sumur itu baru dia akan disempurna dikatakan air? Tidak, maka tidak mengapa. Air sumur, air ceret tidak dikatakan qaid lazim. Artinya dia itu disebut dengan qaid mufham atau tetap dikatakan air mutlak. Seperti itu ya. Fi kaunhi mutlaqan. Artinya fi kaunhi pada keadaannya itu secara mutlak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tetap ikuti kajian-kajian seterusnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.